Shalom, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara di mana saja Anda berada. Surat 1 Korintus 16 ayat 9 berbunyi, di mana ada kemauan, di situ ada peluang-peluang besar pelayanan menanti. Saudara, semangat dan upaya untuk layanan yang berbuah-buah tidak diragukan lagi, merupakan kerja dari Roh Kudus yang terus mendorong spirit hamba-hambanya tiap-tiap hari. Saudara, kita sedang berlomba dengan waktu, mengejar ketertinggalan, mengisi giat waktu-waktu kosong, terus memikirkan apa yang dapat kita buat untuk melebarkan kerajaan Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus orang berhikmat yang nampaknya tidak pernah berhenti dalam upaya memajukan pekerjaan Tuhan, mencari terobosan-terobosan. Sebagai hamba Tuhan tentu kita pun terdorong, termotivasi untuk mengoptimalkan talenta-talenta kita, potensi-potensi yang ada untuk memenuhi panggilannya, memaksimalkan layanan yang ada dengan sekuat tenaga, jiwa dan raga. Selagi kita masih fit, sebab akan datang waktunya di mana kita tidak dapat lagi bekerja. Saudara, sekecil apapun pekerjaan Tuhan akan memberi nilai-nilai kekal, dan itu lebih baik daripada banyak kerja, banyak waktu yang didedikasikan full untuk kesementaraan tetapi tidak menyentuh nilai-nilai kekal. Nah, saudara, dalam upaya memajukan layanan ke depan, sedikitnya ada dua hal penting yang menanti kita di depan. Yang pertama, abdikan diri sepenuh tanpa reserve terhadap tugas panggilan dasar amanat agung. Yang kedua, sadari bahwa akan ada upaya iblis dan roh-roh jahatnya yang akan menentang dan merintangi pelayanan kita. Saudara-saudara, basis layanan yang sudah ada itu strategis terkait dengan talenta, potensi dan karunia-karunia dapat kiranya kita gali, dalami dan kembangkan. Minimal dipertahankan. Kemacetan layanan yang terjadi sering berkepanjangan, bahkan sulit untuk majunya, sulit untuk progresnya, malah bahkan sering mati suri. Saudara-saudara, tetapi kerja layanan yang mendasar, yaitu pelayanan pemberitaan Injil amanat agung, harus jalan, harus tetap terberitakan. Saudaraku, kasus pandemi COVID terjadi di masa global. Bukan kebetulan, Tuhan tetap pegang kendali, di mana semua aktivitas kerja dan layanan dilakukan cukup dari rumah dengan menggunakan fasilitas satelit yang begitu canggih. Kegiatan layanan kerja saat ini hampir seluruhnya dapat dikomunikasikan dan dapat dilakukan melalui sarana gadget smartphone. Saudara-saudara, inilah waktunya bagi kita untuk mengkomunikasikan maksud-maksud Tuhan, untuk tujuan membangun, menasehati dan menghibur serta menyelamatkan. Tiap-tiap hari saat ini, sekarang ini, tiap orang siapapun dapat mendengar dan belajar firman Tuhan lewat alat canggih yang begitu bebas dan yang kita semua masing-masing memiliki. Saudara-saudaraku, kemudian hal-hal yang lain kita juga melihat, kita juga waspada karena iblis, roh-roh jahat sering merintangi, sering mempengaruhi pikiran dan pertimbangan hati kita. Kita belajar lagi dari Rasul Paulus yang jeli melihat bagian ini. Saudara-saudara, diri kita, orang-orang di lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita dapat dipakai menjadi perintang dan penentang layanan pekerjaan Tuhan. Dan ini dialami oleh hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya dimanapun dia berada. Dia akan mengalami hal yang sama. Itu sebabnya saudara-saudara, pikiran, semangat, tekad kita harus kuat, jangan dilemahkan.
Jangan digembosi oleh apapun dan siapapun. Jangan karena orang lain kemudian kita menjadi lemah. Seharusnya karena mereka kita tersulut dan bangkit lalu semangat. Jangan kita sakit hati karena ada orang lain yang pernah merugikan kita. Jangan kita sakit hati. Jangan kita panas hati karena orang lain pernah menjatuhkan kita. Saudara, ampuni mereka. Buang perasaan sakit hati. Buang perasaan panas hati. Dan itu tercatat di dalam Mazmur 37. Dan kini saatnya, sekarang saatnya kita bangkit. Kejar ketertinggalan dan pahami maksud-maksud Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, masih ada peluang dan kesempatan. Gunakanlah waktu yang ada. Selagi kita masih fit, selagi kita masih sehat dan masih kuat. Beritakan maksud-maksud Tuhan yang luhur. Maksud-maksud Tuhan yang mulia. Saksikan dan representasikan hidup Kristus di dalam hidup saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.